Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM B1D11990 dari kelompok 1 kelas 2019C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM B1D11995 dari kelompok 1 kelas 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Akil, NIM 17314535387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldinho Evandelsen, NIM B1D11998 dari kelas 2019C, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Kawan dengan B1D11993. Di sini saya menjelaskan pengertian glukosa. Pengertian glukosa adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi hewan dan tumbuhan. Glukosa juga merupakan salah satu hasil fotosintesis awal bagi respirasi bentuk alami dan juga disebut diakosna utama pada induksi tanah. Sekian dan terima kasih. Nasib glukosa di dalam tubuh atau metabolisme glukosa di dalam tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya yaitu nasi, akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana menjadi glukosa. Nah, glukosa ini di dalam tubuh mengalami dua proses yang namanya apakah langsung digunakan oleh tubuh atau disimpan dalam bentuk cadangan yang disebut glikogen, disimpan pada hati dan otot melalui proses yang namanya glikogenesis. Nah, apabila tubuh membutuhkan energi ini, maka glikogen ini akan diubah kembali menjadi glukosa melalui proses yang namanya glikogenolysis. Proses selanjutnya adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada di dalam tubuh dalam bentuk ATP. Sebelum menjadi ATP, glukosa ini terlebih dahulu akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses yang namanya glikolisis. Asam pirufat ini akan berubah menjadi asetil koenzim A melalui proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya asetil koenzim A ini masuk ke dalam siklus Krebs dan di dalam siklus Krebs ini menghasilkan ATP atau energi. Gangguan metabolisme adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Nutrisi yang merupakan sumber energi atau kalori adalah karbohidrat atau gula, protein dan lemak. Jadi gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Salah satu contoh penyakit metabolik yang paling terkenal adalah diabetes. Ada ratusan jenis gangguan metabolik yang dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Gangguan metabolisme karbohidrat. Beberapa contoh penyakit termaksud dalam kelompok gangguan metabolisme karbohidrat atau gula diantaranya. Diabetes dalam darah meningkat, galaktosemia atau biasa disebut galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencegah gula jenis galaktosa dengan baik.
Praanalitik adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengambilan, persiapan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen. Adapun praanalitik pemeriksaan glukosa yaitu sampel serum yang digunakan merupakan hasil dari darah yang disentrifugasi. Analitik adalah segala sesuatu yang menyangkut cara kerja pemeriksaan glukosa darah. Adapun analitik pemeriksaan glukosa yaitu kali ini kita menggunakan 3 buah tabung reaksi. Untuk sampelnya kita menggunakan serum darah. Serum ini didapatkan dari darah yang telah dilakukan sentrifugasi. Kemudian ada reagensia warna yang berasal dari kit pemeriksaan glukosa darah. Kemudian ada larutan standar yang juga dari kit yang sama. Kemudian kita menggunakan mikropipet. Yang ini mikropipet dengan volume 1000 mikroliter atau 1 ml. Lalu mikropipet dengan volume 20 mikroliter. Juga masing-masing tip sesuai ukuran mikropipet serta wadah untuk tip habis pakai. Langkah pertama adalah mengambil reagen warna sebanyak 2 ml. Di sini saya menggunakan mikropipet 1000 mikroliter atau sama dengan 1 ml. Yang pertama adalah memasangkan tip pada mikropipet, kemudian kita mengambil reagen warna sebanyak 2 ml atau 2 kali pengambilan. Masukkan ke dalam masing-masing tabung. Lakukan langkah ini kepada ketiga tabung, tabung untuk blanko, tabung untuk standar, dan tabung untuk sampel. Kemudian tip yang telah digunakan diletakkan ke dalam wadah tip habis pakai. Setelah itu, kita menambahkan masing-masing 20 mikroliter sampel, blanko, dan standar. Untuk larutan standar, kita mengambil reagen standar dan meletakkan ke dalam tabung standar. Kemudian untuk sampel, kita memasukkan sampel serum yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, larutan yang telah dicampurkan tadi kita inkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam kuvet untuk dilihat pada spektrofotometer. Larutan yang telah dimasukkan ke dalam kuvet kita ukur menggunakan spektrofotometer. Di sini saya memasukkan 3 larutan. Jadi di kuvet pertama adalah larutan blanko, kuvet kedua adalah larutan standar, dan kuvet ketiga adalah larutan sampel. Langkah pertama adalah memasukkan kuvet yang berisi blanko ke dalam spektrofotometer yang telah diatur dengan panjang gelombang 510 nanometer. Kemudian kita pencet 0 untuk mengkalibrasi alat spektrofotometer tersebut. Setelah layar menunjukkan angka 0, kita mengganti kuvet tersebut dengan larutan standar. Tutup penutup
spektrofotometer, lalu catat hasil yang ditunjukkan. Setelah itu, kita mengukur kadar dari larutan sampel. Pasca analitik adalah kegiatan akhir dari proses analisis suatu sampel meliputi pembacaan hasil. Adapun pasca analitik pada praktikum pemeriksaan glukosa yaitu